100円ください。お金いるの? Oke, selamat datang di pembahasan volume 18 light novel Mahoka Koko no Red Tose. Seperti biasa, sebelum kita menuju poin-poin pembahasan, saya bakal kasih sedikit review dan beberapa poin menarik tentang volume 18 atau Arc Master Clans Conference part kedua. Hampir di seluruhan volume 18 ini, sang pengarang Sato Sensei dengan jelas mendeskripsikan krisis yang sedang terjadi di Jepang pasca tragedi bom bunuh diri atau lebih tepatnya bom yang dibawa oleh mayat yang terjadi di lokasi di mana konferensi Ten Master Clans digelar. Karena banyaknya korban jiwa yang berjatuhan dari pihak warga sipil, yang notabene-nya mereka itu bukanlah penyihir, oknum-oknum dari organisasi humanis atau gerakan anti penyihir mulai bergerak untuk memperkeruh keadaan di Jepang saat itu. Berbanding terbalik dengan meningkatnya sentimen kepada penyihir saat itu, di volume 18 ini, identitas Tatsuya dan Miyuki yang merupakan anggota dari klan Yotsuba tampaknya sudah tidak dipermasalahkan lagi oleh halayak umum, mengingat saya sama sekali tidak melihat poin-poin yang menyinggung permasalahan itu di volume 18 ini, kecuali masalah pertunangan. Masalah itu masih sedikit dibahas di sini. Selain itu, saya juga menemukan banyak scene atau adegan menarik seperti Tatsuya yang belajar untuk memperkuat dirinya lebih jauh lagi, pengenalan lebih dalam dengan klan Yotsuba, juga pengembangan dari beberapa karakter seperti Honoka, Takuma, bahkan Miyuki yang sangat menarik untuk diikuti. Oke, tanpa basa-basi lagi, saya sudah merangkum jalan cerita dari volume 18 ini ke dalam beberapa poin. Poin pertama, usaha penangkapan Jiedo Heigo oleh beberapa pihak. Poin kedua, rencana lanjutan Jiedo Heigo. Poin ketiga, perkembangan sementara dalam penangkapan Jiedo Heigo. Poin keempat, bergeraknya para humanis. Poin kelima, kisah-kisah cinta di hari Valentine tahun 2097. Oke, kita akan langsung bahas poin pertama. Poin pertama, usaha penangkapan Jiedo Heigo oleh beberapa pihak. Sebelum membahas usaha penangkapan Jiedo Heigo, saya mau ceritain dulu bagaimana keadaan dari para kepala klan dan beberapa orang yang menjadi korban bom bunuh diri supaya nyambung dengan pembahasan kemarin. Pada tanggal 5 Februari, setelah mendapatkan berita bahwa konferensi Ten Master Clans diserang bom bunuh diri oleh teroris, penyihir-penyihir muda dari Ten Master Clans seperti Tatsuya, Miyuki, Izumi, Kasumi, Takuma, dan Masaki pergi ke daerah Hakone yang merupakan tempat di mana kejadian naas itu terjadi. Sesampainya di sana, Tatsuya dan kawan-kawan lega karena para pimpinan klan selamat. Meskipun begitu, keadaan di sana bisa dikatakan sangat kacau, dan suasana itu mirip-mirip seperti kekacauan yang terjadi pada tahun 2095 di Yokohama. Tatsuya merasa lega karena Maya baik-baik saja. Tapi jangan salah, Tatsuya tidak punya hati untuk mengkhawatirkan orang lain kecuali Miyuki, termasuk Yotsuba Maya. Alasan dia khawatir terhadap keadaan Maya adalah karena akan merepotkan bagi dirinya dan Miyuki di masa depan jika Maya mati terlalu cepat. Apalagi jika Miyuki harus langsung mengganti posisi Maya sebagai kepala klan Yotsuba. Setelah memastikan keadaan Maya, Tatsuya dan Miyuki kembali pulang ke rumah mereka, sedangkan anak-anak dari kepala klan lain ikut pergi dengan para orang tua mereka ke gedung asosiasi sihir cabang Kanto untuk mengadakan rapat darurat. Ketika para ketua klan yang tergabung dalam Ten Master Clan sudah berkumpul, mereka memulai rapat perihal keadaan genting yang sedang menimpa mereka. Seluruh ketua klan sudah menyadari tragedi bom bunuh diri itu akan mengakibatkan kegaduhan dan turunnya kepercayaan masyarakat kepada Ten Master Clans. Masyarakat akan menyalahkan para penyihir dari Ten Master Clans yang dianggap telah berbuat egois karena mereka dianggap lebih memprioritaskan untuk menyelamatkan sesama penyihir daripada menyelamatkan warga sipil. Selain itu, publik juga menuduh bahwa tragedi bom bunuh diri yang terjadi di Hakone itu merupakan buah dari perselisihan Ten Master Clans. Jadi, publik itu menuduh bahwa Ten Master Clans udah nyeret-nyeret warga sipil ke dalam masalah mereka dan menyebabkan banyaknya korban jiwa yang dari warga sipil gitu. Nantinya, akibat dari kemarahan publik terhadap Ten Master Clans, para penyihir yang tidak tergabung dalam Ten Master Clans seperti para penyihir biasa atau bahkan Hundred Families akan ikut kena imbasnya dan mereka akan dibully dan menjadi bahan bulan-bulanan publik. Akibatnya juga,
para penyihir pun akan ikut-ikutan menyalahkan Ten Master Clans, bukan ngebela ya. Karena dianggap telah lalai dan tidak becus melaksanakan tugasnya untuk melindungi hak-hak penyihir di Jepang. Para ketua klan sangat bingung dengan keadaan ini. Sebagian dari mereka memberi solusi untuk menunggu sampai keadaan menjadi tenang. Tapi sebagian lagi membantah saran itu karena akan sangat buruk jika Ten Master Clans tidak bertindak secara cepat. Tapi meskipun mereka harus bertindak cepat, para klan dari Ten Master Clan saat ini tidak sedang dalam kondisi yang mampu mengerahkan banyak pasukan untuk menangkap dalang dari teror bom ini. Soalnya, jika Ten Master Clans mengerahkan pasukan untuk menangkap dalang di balik bom bunuh diri itu, maka kekuatan Ten Master Clans untuk menjaga keamanan wilayah mereka akan menurun secara drastis. Dan itu akan menjadi sebuah kesempatan bagi para humanis supaya mereka bisa mengacau dan melancarkan aksi mereka lebih jauh lagi. Ya bayangin aja ya, misalkan sebuah wilayah yang biasanya dijaga oleh orang-orang dari klan-klan tertentu, tiba-tiba para penjaganya itu ditarik untuk menjalankan misi penangkapan teroris, pastinya akan banyak daerah menjadi tanpa penjagaan. Nah, karena penjagaan menjadi menurun, para humanis akan melakukan aksi teror susulan dan menjadikan keadaan lebih buruk lagi. Ini semua akan dilakukan para humanis supaya mereka bisa menggiring opini publik dan mencuci otak masyarakat dengan doktrin bahwa sosok penyihir adalah penyebab dari semua kekacauan yang ada di dalam negeri. Oleh karena itu, para ketua klan juga tidak setuju untuk mengerahkan pasukan mereka. Selain kesulitan menangkap dalang bom bunuh diri ini, Ten Master Clans juga mengkhawatirkan media. Media ini akan menjadi salah satu faktor utama terbentuknya opini publik, dan mereka akan menjadi lawan yang sulit bagi Ten Master Clans. Di balik kegelisahan para ketua klan, Yotsubamaya yang tetap bersikap tenang dan elegan menyarankan agar para kepala Ten Master Clans tidak terlibat dengan penangkapan teroris secara langsung. Akan tetapi, mereka harus mengirimkan orang-orang terpilih saja untuk menangani kasus ini. Maya sendiri, dia mengajukan Tatsuya sebagai sukarelawan dari klan Yotsuba untuk menangani kasus ini. Setelah itu, Ichijo Goki juga ikut-ikutan menyarankan Masaki sebagai sukarelawan dari klan Ichijo. Dan Saemusa Koichi juga ikut-ikutan nimbrung. Koichi akan mengirimkan anak pertamanya, yaitu Saemusa Tomokazu, untuk membantu misi penangkapan teroris ini. Selain itu, Koichi juga akan berusaha untuk mengendalikan media semampunya, meskipun itu akan sangat sulit. Semua orang tampak masih mencurigai Koichi karena dia dianggap merencanakan sesuatu di balik penawaran bantuannya itu. Dan emang benar, Koichi ini masih memiliki rencana licik di balik tawarannya itu. Tapi Koichi berusaha meyakinkan para ketua klan yang lainnya bahwa apa yang dia lakukan itu semata-mata karena ingin menebus kesalahannya karena telah terlibat dengan teroris di masa lalu. Sebenarnya para kepala klan ini masih belum percaya sepenuhnya kepada Koichi, tapi pada akhirnya mereka membiarkan Koichi mengingat situasi yang sangat darurat. Nah, untuk susunan tim sukarelawan ini sendiri, anak pertama Koichi, yaitu Saemusa Tomokazu, akan memimpin keseluruhan tim investigasi. Ya maklumlah, Tomokazu ini kan yang paling tua, makanya dijadikan sebagai pemimpin investigasi. Akan tetapi, Katsuto, yang juga ikut menjadi sukarelawan dari klan Jumonji, meminta agar Tatsuya dan Masaki harus berada di bawah perintahnya. Dan semua orang pun setuju. Untuk jangka waktu misi ini sendiri, mengingat betapa cerdiknya si teroris dan sedikitnya personel, sudah dipastikan bahwa misi penangkapan teroris kali ini akan berlangsung sampai 1 bulan atau lebih. Sebelum rapat selesai, Ichijo Goki memberitahu para ketua klan bahwa ledakan yang menyerang mereka saat konferensi berlangsung itu bukanlah bom bunuh diri, melainkan bom-bom yang dibawa oleh orang-orang yang sudah mati. Kemungkinan besar, para mayat itu sudah menjadi zombie beberapa hari yang lalu. Ichijo Goki menyimpulkan bahwa dalang di balik bom ini adalah seorang penyihir kuno dari luar negeri. Goki juga menambahkan bahwa sihir pengontrol mayat ini bisa dilakukan dalam jarak maksimal 10 km. Jadi tim gabungan pencari teroris ini dari Ten Master Clans sudah punya acuan di mana mereka harus melakukan investigasi berkat informasi dari Goki ini. Nah, setelah membahas rencana Ten Master Clan secara keseluruhan, saya akan membahas juga usaha mandiri dari beberapa golongan untuk mengatasi masalah yang diakibatkan oleh Jie Dohegu ini.
Yang pertama ada usaha dari pihak klan Ichijo. Klan Ichijo atau lebih tepatnya Ichijo Goki telah menawarkan anaknya sebagai sukarelawan untuk menangkap si Jedo Heigo ini. Tapi Goki terkendala dengan masalah sekolah Masaki. Goki tidak bisa begitu saja menyuruh anaknya untuk absen sekolah selama sebulan penuh. Pada akhirnya, Goki meminta bantuan kepada kepala sekolah SMA 3 yaitu Maeda Chizuru untuk memberikan keringanan. Maeda berkata bahwa dia tidak bisa seenaknya sendiri memberikan izin untuk Masaki selama 1 bulan penuh. Maeda Chizuru ini punya prinsip untuk tidak membeda-bedakan atau mengistimewakan murid-murid meskipun dia itu berasal dari Ten Master Clans. Tapi Maeda menyarankan Goki agar Masaki pindah sementara ke SMA 1 sebagai siswa pindahan sementara. Kasusnya itu kayak Lina ya, pindah sementara demi menyelesaikan misi. Jadi Masaki ini tidak perlu bolos dan bisa leluasa melakukan investigasi karena SMA 1 itu berlokasi di Tokyo dan itu berdekatan dengan lokasi yang akan diinvestigasi oleh Masaki. Maeda akan berusaha membujuk kepala sekolah SMA 1 yaitu Momoyama Azuma untuk menerima proses transfer Masaki. Goki pun berterima kasih kepada Maeda atas bantuannya. Selanjutnya ada usaha dari klan Saengusa atau lebih tepatnya usaha dari Saengusa Koichi. Saengusa Koichi ini memiliki tugas untuk menangani media. Si Koichi ini memiliki cara tersendiri untuk menunaikan tugasnya itu. Dia cenderung melakukan pendekatan kepada para pejabat atau para politikus, mengingat para pejabat ini memiliki basis dukungan dan pengaruh yang tidak bisa diremehkan. Kali ini Koichi meminta bantuan kepada salah seorang politikus muda yang bernama Ueno untuk memihak kepada para penyihir. Nantinya si politikus muda Ueno ini akan berdebat di suatu acara di televisi. Ya, kalau di Indonesia mah kayak Indonesia Lawyers Club ya, atau ILC. Oke, setelah itu ada juga usaha dari klan Shippo, atau lebih tepatnya Shippo Takuma lah. Si Takuma ini, dia pergi ke tempatnya Sawamura Maki setelah sekian lama tidak bertemu untuk meminta bantuan kepada Maki. Hubungan antara Maki dan Takuma ini saat ini bisa dikatakan masih baik. Tapi Maki memutuskan untuk menghentikan hubungan bisnisnya dengan Takuma karena dia sudah menerima ancaman dari Tatsuya di volume 12. Nah, kali ini Takuma datang untuk meminta bantuan Maki agar ayahnya Maki, yaitu Sawamura Yoshio, dapat membantunya untuk merubah arah opini publik lewat media. Mengingat ya ayahnya dari Sawamura Maki ini kan salah seorang CEO dari salah satu media televisi ternama di Jepang saat itu. Takuma berjanji akan memberikan apa yang Maki mau sebagai balasannya, asalkan Maki mau membantunya untuk mengatasi masalah yang sedang dia hadapi. Melihat Takuma yang sudah berubah dan tampak makin dewasa, Maki menjadi tak bisa menolak permintaan Takuma yang sudah dianggap sebagai adiknya sendiri. Maki pun bersedia membantu Takuma dengan syarat Takuma harus mematuhi apa yang dimintai oleh Maki suatu saat. Tahu gak kalian apa yang diinginkan Maki dari Takuma? Nanti pada tahun 2100, Takuma akan menjadi seorang aktor. Dia dan Maki akan berperan sebagai pemeran utama dalam sebuah silver screen. Berkat Maki, Takuma akan menjadi penyihir dari Ten Master Clans pertama yang berkecimpung dalam industri hiburan. Selanjutnya ada juga usaha dari pihak klan Yotsuba. Klan Yotsuba ini bisa dibilang klan yang paling banyak mengeluarkan usaha untuk menangkap Jedo Heigo. Mungkin saja usaha klan Yotsuba ini merupakan bentuk dari sedikit penyesalan dari Yotsuba Maya karena dia tidak segera bertindak untuk menangkap Jedo Heigo saat dia sudah mendapatkan informasi dari Kolonel Balance tempo lalu. Klan Yotsuba mengeluarkan personil terhebat mereka dari keluarga cabang untuk investigasi, termasuk klan Kuroba yang memang ahli di bidangnya. Bahkan di volume 18 ini kita dikenalkan dengan salah satu sihir terlarang milik klan Yotsuba. Tapi admin gak bakal bahas dulu nih sihir ini secara rinci di video kali ini. Singkatnya, sihir terlarang ini adalah sihir yang mampu membaca ingatan orang mati atau sering disebut dengan Memory of the Dead. Pengguna sihir ini bernama Shinonome Yoshimi. Saat ini dia itu merupakan anggota dari klan Kuroba. Sihir ini benar-benar sangat membantu tiap-tiap penyelidikan klan Yotsuba. Jadi, tidak heran jika klan Yotsuba akan selalu selangkah di depan dari klan-klan lain dalam perihal pengumpulan informasi. Begitu juga dalam kasus pengejaran Jedo Heigo ini. Selama klan Yotsuba menemukan petunjuk berupa mayat yang memiliki kaitan dengan Jedo Heigo,
Clan Yotsuba pasti bisa langsung tahu lokasi di mana Jedo Heigo berada. Nah, pada saat Clan Yotsuba melakukan investigasi, ada beberapa kejadian di mana para personel dari Clan Yotsuba terlibat pertarungan dengan anak buah Jedo Heigo yang sudah menjadi generator. Dan semua pertarungan dengan generator itu melibatkan Tatsuya juga. Contohnya di wilayah Kamakura, di mana Tatsuya harus berhadapan dengan 3 generator. Sebelum disergap oleh Clan Yotsuba, Jedo Heigo ini berhasil mencuri informasi dari Clan Yotsuba dengan Holy Sjal perihal rencana untuk menangkap dirinya. Makanya si Jedo Heigo ini bisa kabur duluan dan meninggalkan hadiah berupa generator 3 biji untuk menghadang Clan Yotsuba. Akibatnya, Clan Yotsuba pun gagal menangkap Jedo Heigo. Tapi mereka masih bisa mendapatkan informasi dari mayat-mayat generator untuk mencari jejak dari Jedo Heigo. Beberapa hari kemudian, Tatsuya juga mengejar Jedo Heigo ke markas rahasia Zama, atau lebih tepatnya rumah sakit di samping markas Zama bersama si kembar Kuroba dan Yoshimi juga. Tatsuya melaksanakan misi ini setelah kegagalan pertamanya untuk menangkap Jedo Heigo di Kamakura. Dia juga sudah mengantongi izin dari Kazama. Kali ini, Clan Yotsuba jadi lebih berhati-hati. Mereka tidak lagi menggunakan jaringan digital untuk membahas penyergapan Jedo Heigo, tapi mereka lebih memilih untuk melakukan pembahasan penangkapan Jedo Heigo ini lewat surat atau offline untuk mencegah informasi bocor seperti kasus penyergapan di Kamakura. Nah, saat penyergapan kedua di markas Zama ini, Tatsuya sempat melihat sosok Jedo Heigo dengan elemental sight-nya. Bahkan Tatsuya itu hampir bisa menangkap Jedo Heigo setelah terlibat dalam pertarungan dengan beberapa generator tentunya. Akan tetapi misi Tatsuya dan si kembar Kuroba kali ini digagalkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu adalah USNA. Tatsuya dan si kembar Kuroba benar-benar kewalahan dengan serangan-serangan dari tentara USNA. Tapi Tatsuya dan kawan-kawan masih bisa mengatasi para tentara USNA tersebut. Nah, buat yang pengen tahu kenapa USNA bisa ikut campur, itu karena pihak USNA ingin sebisa mungkin tidak membiarkan pihak Jepang, terutama Ten Master Clans, untuk menangkap Jedo Heigo. Terus alasan kenapa orang-orang dari USNA berada di markas Zama dan mengganggu misi Tatsuya, itu ceritanya kayak gini. 3 jam sebelum penyerangan Tatsuya dan kawan-kawan, Mayor Benjamin Lewis, atau yang biasa kita kenal sebagai Mayor Benjamin Kanopus, melakukan kesepakatan rahasia dengan komandan dari markas Zama. Nah, perlu kalian ketahui juga nih, markas Zama ini merupakan markas rahasia di mana eksperimen sihir terhadap tubuh manusia adalah hal yang lumrah. Markas Zama juga merupakan tempat buangan bagi orang-orang yang menjadi kelinci percobaan dalam eksperimen sihir. Keberadaan markas ini masih dirahasiakan dari publik dan hanya pihak-pihak elit saja yang mengetahui rahasia kelam dari markas ini. Selain itu, markas Zama juga dibangun atas kesepakatan 2 pihak, yakni pihak Jepang dan pihak USNA. Jadi secara teritorial, USNA ini memiliki hak untuk mengunjungi markas Zama. Makanya Kanopus bisa bertemu dengan komandan markasnya. Kanopus menceritakan alasan kedatangannya ke markas Zama ke si komandan. Dia berkata bahwa dia datang untuk menangkap buronan sisa kasus vampir yang telah lalu gitu ya. Alasan bohong dia. Dan si buronan ini berencana untuk menculik kepala rumah sakit yang ada di samping markas Zama pada malam harinya. Oleh karena itu, Kanopus ingin meminta izin ke si komandan agar dia bisa melakukan penyergapan ke si buronan tadi. Nah, alasan si Kanopus ini jelas bohong ya, inget nih. Mendengar alasan Kanopus perihal buronan tadi, si komandan markas mengatakan bahwa dia harus meminta izin dulu ke atasannya sebelum bekerja sama dengan Kanopus. Tapi Kanopus mendesak si komandan itu dan memberitahukannya bahwa dia sudah tidak punya waktu banyak. Selain itu, Kanopus juga membeberkan informasi bahwa beberapa anggota Ten Master Clans akan datang untuk menangkap si buronan itu. Kanopus sengaja membeberkan informasi ini untuk memancing amarah si komandan markas. Nah, kebetulan nih orang-orang dari markas Zama itu emang sangat membenci banget Ten Master Clans. Kenapa? Karena Ten Master Clan ini udah kayak jadi satpam gitu ya, atau anjing penjaga dari markas Zama. Tahanan-tahanan yang lari dari markas Zama kebanyakan bisa ditangkap oleh anggota Ten Master Clans, terutama Clan Yotsuba gitu. Oleh karena itu, si komandan pun langsung menyetujui untuk menyerahkan usaha penangkapan buronan itu kepada Kanopus.
Dan seperti yang kita ketahui, para tentara dari USNA pun berhasil menghalangi usaha Tatsuya dan kawan-kawan untuk menangkap Jedo Heigo. Ya, menghalang-halangi itu bukan berarti mereka memihak Jedo Heigo ya. USNA ini punya alasan tersendiri gitu. Dan alasannya sudah admin sebutin di video sebelumnya bahwa Jedo Heigo ini berhasil melarikan diri ke Jepang itu bukan murni usaha dia sendiri, melainkan ada campur tangan dari para atasan USNA. USNA ini sekarang benar-benar ketakutan. Mereka mengira bahwa jika pemerintah Jepang sampai tahu fakta sebenarnya bahwa atasan dari USNA ini telah memberikan bantuan kepada Jedo Heigo, pemerintah Jepang akan menyatakan perang ke USNA dan akan menggunakan penyihir strategis mereka untuk meluluhlantakkan USNA. Oleh karena itu, supaya USNA bisa menutupi fakta ini dari pemerintah Jepang, pihak USNA harus mengganggu segala rencana dari Ten Master Clans dalam penangkapan Jedo Heigo. Nantinya kalau mereka berhasil menjauhkan Ten Master Clans dari Jedo Heigo, pihak USNA atau lebih tepatnya Canopus akan berusaha untuk menggiring Jedo Heigo ke laut lepas dan mengeksekusinya di sana. Ya, untuk sementara USNA akan membiarkan Jedo Heigo berkeliaran dulu lah. Lagian USNA kan memiliki alat canggih yang mampu mendeteksi pola psion milik seseorang layaknya sidik jari. Jadi, USNA hanya perlu informasi tentang jejak psion milik Jedo Heigo supaya mereka bisa melacaknya kapanpun dan dimanapun. Di lain sisi, Tatsuya yang sudah melihat dan hafal pola eidos milik Jedo Heigo itu sebenarnya punya kesempatan untuk melacak Jedo Heigo lewat Elemental Sight. Tapi Tatsuya saat ini tidak mampu melacak keberadaan Jedo Heigo dengan Elemental Sight karena Elemental Sight Tatsuya saat ini sedang difokuskan oleh sesuatu yang lebih penting dari Jedo Heigo, yaitu 50% kekuatan Elemental Sight Tatsuya terfokus untuk mengawasi Miyuki. Miyuki sendiri masih belum tahu nih tentang fakta ini. Dan sekali lagi, rencana penangkapan Jedo Heigo oleh klan Yotsuba berakhir dengan kegagalan. Oh iya, di volume 18 ini, kita tidak hanya melihat Tatsuya berjuang secara kelompok, tapi secara personal juga. Tatsuya yang sudah menerima perintah langsung dari Maya untuk menangkap Jedo Heigo, berusaha untuk menguasai teknik untuk mengcounter sihir Ghostwalker. Saat Tatsuya berhadapan dengan murid Heigo, yaitu Zogongjin, di volume 15, Tatsuya sebenarnya sudah terkecoh dengan Ghostwalker milik Zogongjin. Untungnya, dalam tubuh Zogongjin itu terdapat darah Nakura Saburo yang Tatsuya jadikan sebagai titik terang. Makanya Zogongjin tidak bisa lari dari Tatsuya. Nah, untuk mengatasi kekurangannya dalam mengatasi sihir Ghostwalker, Tatsuya meminta tolong kepada Yakumo untuk mengajarinya cara untuk mengcounter Ghostwalker. Yakumo menolak dan berkata bahwa dia tidak bisa mengajari Tatsuya karena Tatsuya itu bukanlah muridnya. Dan Tatsuya juga tidak lain hanyalah orang luar yang menjadi lawan sparring Yakumo sehari-hari. Tapi Tatsuya mendesak Yakumo supaya memberikannya sedikit petunjuk supaya Tatsuya ini bisa berlatih gitu. Yakumo pun akhirnya memberitahu Tatsuya dasar-dasar untuk melawan sihir ilusi. Yakumo kemudian membuat Tatsuya berada dalam ilusi seolah-olah berada di dalam sebuah dunia yang hampa. Tatsuya merasakan dirinya seolah-olah mengapung di dunia ilusi itu. Tidak ada pijakan baik di atas maupun di bawah. Di dunia ilusi itu, Tatsuya melihat sosok Yakumo. Tapi dia tahu bahwa itu hanyalah ilusi, jadi akan percuma baginya untuk melawan. Dengan mengikuti petunjuk dari Yakumo yang sudah diberikan di awal, Tatsuya pun berusaha membongkar ilusi yang dibuat Yakumo dengan cara memfokuskan aliran psion pada tubuhnya. Tatsuya kemudian memusatkan kekuatan pada tubuhnya dan berusaha merasakan aliran psion sebelum insting mendahuluinya. Dan Tatsuya pun berhasil membongkar ilusi itu. Yakumo mengucapkan selamat atas keberhasilan Tatsuya. Yakumo terkesan dengan kehebatan Tatsuya yang mampu merusak Ghostwalker tipe primitif milik Yakumo dalam sekali coba. Yakumo dulu sempat juga menguji coba Letnan Kolonel Kazama dengan teknik Ghostwalker primitif ini. Tapi si Kazama ini tidak berhasil membongkar teknik milik Yakumo ini. Tatsuya pun akhirnya menemukan titik terang dan dia bisa berlatih untuk mengembangkan kemampuannya itu. Oh ya, selain dari pihak Ten Master Clans, ada juga dari pihak pengusaha besar yang berusaha meredam krisis yang terjadi di Jepang saat itu. Contohnya seperti ayahnya Shizuku atau Kitayama Ushio. Ushio menawarkan bantuan kepada Tatsuya dengan kekuatannya sebagai pengusaha besar untuk meredam media.
Ushio mau membantu Tatsuya karena dia memikirkan keselamatan anak dan istrinya yang merupakan penyihir juga. Tapi Tatsuya menolak tawaran Ushio. Tatsuya menolak tawaran Ushio ini bukan karena kesombongan ya, melainkan Tatsuya khawatir keluarga Kitayama akan menjadi sasaran baru dari para humanis. Terlebih lagi, Ushio ini kan seorang pengusaha besar yang tentunya pasti banyaklah memiliki saingan yang sangat iri dengan kesuksesan Ushio. Tapi meskipun begitu, Ushio tampak masih tidak terima dan ingin membantu Tatsuya. Tatsuya pun menawarkan sebuah usulan. Jika suatu saat murid-murid dari SMA 1 diserang oleh para humanis, dan pada saat itu Tatsuya tidak mampu mengatasinya, maka Tatsuya akan dengan senang hati menerima bantuan dari Ushio. Dan Ushio pun setuju. Terus yang terakhir ada usaha dari pihak kepolisian, atau lebih tepatnya Chiba Toshikazu dan Inagaki. Mereka berdua ini mencurigai bahwa bom bunuh diri yang menyerang konferensi Ten Muscle Clans itu bukanlah bom bunuh diri, melainkan serangan dari mayat yang dikendalikan sambil membawa bom gitu. Toshikazu berusaha mencari informasi perihal penyihir yang bisa membuat manusia menjadi boneka. Toshikazu dan Inagaki pun pergi ke Cafe Rotterwald, yang mana mereka itu biasa mendapatkan informasi di sana. Di Cafe Rotterwald, Toshikazu secara kebetulan bertemu dengan Fujibayashi Kyoko. Mereka sempat berbincang-bincang sebentar. Setelah itu, Toshikazu bertanya kepada pemilik kafe perihal penyihir yang memiliki sihir seperti dollmaker atau pembuat boneka dari tubuh manusia ya. Sang pemilik kafe Rotterwald pun mengatakan bahwa ada seorang penyihir kuno yang bernama Omi Kazukiyo yang memiliki teknik dollmaker. Omi Kazukiyo ini merupakan seorang pelarian dari negara dahan, sama kayak Jedo Hego ya. Saat ini Omi Kazukiyo berada dalam pantauan pemerintah, karena ditakutkan akan melakukan tindakan berbahaya mengingat dia adalah salah satu orang dari dahan. Setelah mendapatkan informasi itu, Toshikazu dan Inagaki pun langsung cabut ke tempat di mana Omi Kazukiyo berada. Dan di sana mereka tampak tidak melihat keanehan sama sekali pada sosok Omi Kazukiyo. Bahkan setelah dipastikan secara rahasia lewat pemeriksaan dengan gelombang suara oleh Batalion Sihir Independen 101, Toshikazu tidak terdeteksi dalam pengaruh sihir dollmaker. Tapi lain cerita dengan Inagaki. Inagaki tampak merasa sakit kepala setelah bertemu dengan Omi Kazukiyo. Tapi sayangnya, si Toshikazu ini nih tidak menganggap serius gejala yang diperlihatkan oleh Inagaki. Dan Batalion Sihir Independen 101 pun juga tidak bisa mendeteksi gejala ini karena mereka hanya terfokus untuk mengidentifikasi Toshikazu saja. Nah, akibatnya, beberapa hari setelah pertemuannya dengan Omi Kazukiyo, sakit kepala Inagaki itu semakin parah. Ini merupakan bentuk dari pengaruh sihir dollmaker milik Omi Kazukiyo. Setelah itu, Toshikazu sempat kehilangan kontak dengan Inagaki. Dan ternyata, si Inagaki itu berada di kediaman Omi Kazukiyo. Saat Toshikazu menemukan Inagaki yang sedang terkapar, dia melihat sosok Jedo Heigu yang mengaku sebagai teman Omi Kazukiyo. Dia juga mengaku telah disuruh oleh Omi Kazukiyo untuk menjaga tubuh Inagaki. Dia pakai nama samaran ya pas saat ketemu sama Toshikazu. Dia pakai nama Gwen saat itu. Nah, singkat cerita, si Toshikazu pun jatuh ke dalam perangkap Jedo Heigu. Toshikazu yang saat itu melihat Inagaki sudah mati, terkejut karena Inagaki bisa hidup lagi dan menarik tangannya dengan kekuatan yang luar biasa. Ini dikarenakan Inagaki sudah berubah jadi zombie ya. Di saat perhatian Toshikazu terfokus pada Inagaki, Jedo Heigu pun melumpuhkan Toshikazu dengan stun gun. Dan dari sini kita tahulah bahwa nasib dari Toshikazu sudah berakhir. Oh iya, sebenarnya ada kisah pilu juga nih antara Toshikazu sama Kyoko. Tapi kayaknya bakal kepanjangan kalau diceritain sekarang. Mungkin kita bahas di video selanjutnya. Jadi kita langsung aja pindah ke poin selanjutnya. Poin kedua, rencana lanjutan Jedo Heigu. Setelah sukses mengebom hotel tempat konferensi Ten Master Clans, Jedo Heigu memulai langkah selanjutnya untuk menyudutkan para penyihir Jepang. Dia menyiarkan sebuah siaran di media televisi yang berisi pesan teror untuk warga Jepang. Pada siaran itu, dia mengaku sebagai pelaku dari tragedi bom bunuh diri di wilayah Hakone. Dia juga mengatakan bahwa sasaran utama dia adalah untuk mengincar dan membunuh para petinggi Ten Master Clans. Tapi para petinggi Ten Master Clans malah selamat dan malah warga sipil yang menjadi korban paling banyak.
Heigu mulai menyampaikan pesan terornya dengan berkata bahwa selama penyihir-penyihir dari Ten Master Clans itu masih ada di Jepang, dia akan terus meneror Jepang dan korban akan terus berjatuhan. Akibat siaran ini, masyarakat menjadi panik. Masyarakat mulai menyalahkan para penyihir karena akibat keberadaan para penyihirlah nyawa warga sipil menjadi terancam. Akibat banyaknya bulian dan limpahan tuduhan yang terus dilontarkan dari pihak warga sipil, para penyihir pun mulai ikut-ikutan menyalahkan Ten Master Clans yang dianggap tidak becus menangani keamanan di Jepang. Jika rencana Jiedo Heigo ini berhasil, lambat laun orang-orang akan meruncingkan celaan dan tuduhan mereka kepada kelompok penyihir paling berpengaruh di Ten Master Clans, yang tak lain adalah klan Yotsuba. Begitulah rencana Jiedo Heigo. Dengan keberhasilan bom buatannya itu, dia berhasil merebut kepercayaan masyarakat dan menyebabkan klan-klan Ten Master Clans, khususnya klan Yotsuba, berada dalam keadaan krisis. Jadi Jiedo Heigo ini rencananya untuk menghancurkan klan Yotsuba ini bisa dibilang rencana sekali seumur hidup juga. Karena Jiedo Heigo sudah menyadari bahwa dirinya tidak memiliki umur panjang, dan jika dia gagal sekarang, dia tidak akan mampu membalaskan dendamnya di masa depan, karena keburu mati. Setelah sukses melancarkan serangan bom, Jiedo Heigo berusaha kabur dari kejaran tim investigasi yang dibentuk oleh Ten Master Clans, terutama klan Yotsuba. Dan sampai di volume 18 ini, dia masih bisa lolos dari kejaran klan Yotsuba. Ini semua berkat alat ajaib Police Jalf ya. Dia bisa mencuri informasi dari klan Yotsuba perihal rencana-rencana mereka untuk menangkap dirinya. Selain itu, dia bisa mendapatkan pengawal boneka yang kuat lagi, yang tak lain Toshikazu sama Inagaki. Poin ketiga, bergeraknya para humanis atau golongan anti penyihir. Pasca terjadinya bom bunuh diri di hotel tempat di mana konferensi Ten Master Clans terjadi, para humanis mulai semakin bersemangat untuk mendiskriminasi para penyihir, mengingat mereka sudah mendapatkan isu untuk mereka jadikan sebagai bahan untuk memojokkan para penyihir, atau dalam bahasa Indonesianya mah digoreng lah ya. Tidak hanya para humanis, warga sipil juga semakin menjadi-jadi dalam mendiskriminasi para penyihir, terutama setelah Jiedo Heigo melakukan siaran terornya di media. Para warga sipil yang telah dihasut oleh para humanis mulai melakukan demonstrasi-demonstrasi di depan sekolah sihir, baik itu SMA maupun universitas. Lebih parahnya lagi, mereka juga mulai melakukan langkah kekerasan dengan melemparkan batu ke arah sekolah atau universitas. Selain itu, para siswa dan siswi dari sekolah sihir jadi sering dibully, bahkan diserang oleh para humanis ketika mereka pulang sekolah. Bahkan bukan hanya para pelajar biasa aja. Miyuki yang saat itu bersama Honami dan Izumi juga sempat diserang oleh sekelompok humanis. Tapi untuk kasus ini akan admin ceritain di video pembahasan volume 19, supaya lebih nyambung. Poin keempat, perkembangan sementara dalam penangkapan Jiedo Heigo. Setelah kita membahas panjang lebar tentang usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak, admin juga pengen bahas perkembangan sementara dalam penangkapan Jiedo Heigo ini. Ya kan gak enak juga bahas usaha terus-terusan tapi hasilnya gak kelihatan gitu ya. Oke, secara keseluruhan di volume 18 ini belum ada kemajuan yang signifikan. Tapi ya adalah sedikit hasil dari kerja keras dari beberapa pihak, sehingga mereka bisa meringankan krisis yang sedang terjadi akibat ulah Jiedo Heigo ini. Untuk perkembangan sendiri, saya mungkin akan membagi ke dalam dua bagian. Perkembangan pertama yaitu menyangkut penangkapan Jiedo Heigo, dan perkembangan kedua itu menyangkut penanganan para humanis beserta media. Oke, yang pertama, perkembangan dalam usaha penangkapan Jiedo Heigo. Di poin pertama tadi, saya udah jelasin bagaimana banyak sekali pihak yang berusaha untuk menangkap Jiedo Heigo, baik itu dari Ten Master Clans, kepolisian, bahkan USNA. Dari pihak Ten Master Clans, kalian masih ingat kan tentang tim sukarelawan dari Ten Master Clans yang beranggotakan Tatsuya, Katsuto, dan Masaki? Nah, karena sekarang Tatsuya itu merupakan anggota dari tim investigasi, Tatsuya jadi sering melakukan pertemuan dengan Katsuto dan Mayumi. Mereka melakukan pertemuan rutinan setiap hari di sebuah restoran dekat Universitas Sihir pada setiap jam 6 sore. Untuk saling tukar informasi tentunya. Ya, ada kalanya Tatsuya juga gak hadir, jadi gak tiap hari hadir melulu. Tapi meskipun udah melakukan banyak pertemuan, belum ada hasil yang signifikan atau informasi-informasi penting
mengenai Jedo Heigo berkat kumpulan rapat mereka ini. Bahkan setelah Masaki pindah sementara ke SMA 1 dan ikut melakukan rapat rutinan, itu pun belum ada hasil investigasi yang memuaskan. Ya gimana ya, kesannya kayak pertemuan yang sia-sia aja gitu. Tapi gak sia-sia amat juga lah. Tatsuya yang ikutan rapat rutinan itu juga gak terlalu banyak membeberkan rencana dari klan Yotsuba dan hanya memberitahu hal-hal yang dianggap wajar aja. Satu-satunya perkembangan yang signifikan berkat rapat rutinan ini adalah kedekatan Mayumi dengan Tatsuya. Apalagi pas adegan Mayumi dianterin pulang oleh Tatsuya. Kayaknya perasaan Mayumi jadi makin kuat deh sama Tatsuya. Oke, terus ada klan Yotsuba juga. Meskipun mereka udah ngeluarin banyak usaha, mereka masih belum bisa menangkap Jedo Heigo. Dan mereka ini hanya mendapatkan sedikit petunjuk, yaitu Tatsuya yang sudah hafal Eidos dari Jedo Heigo. Udah itu doang. Padahal paling banyak ngularin usahanya gitu. Di lain sisi, pihak USNE malah yang paling diuntungkan. Setelah mereka menggagalkan usaha klan Yotsuba untuk menangkap Jedo Heigo di sekitar markas Zama, mereka juga berhasil mendapatkan jejak psion dari Jedo Heigo dan mereka bisa mendeteksi lokasi Jedo Heigo dimanapun dia berada. Sisanya ya pihak USNE tinggal memikirkan rencana bagaimana mereka menarik Jedo Heigo ke laut lepas dan membunuhnya di sana. Jadi pihak yang paling diuntungkan saat ini adalah pihak USNE. Terus di sektor penanganan para humanis dan media, usaha yang telah dikeluarkan oleh pihak Ten Master Clans ini, atau lebih tepatnya klan Saengusa dan klan Shippo ini cukup memuaskan. Ya meskipun saya bilangnya klan, tapi yang paling berpengaruh di sini adalah Saengusa Koichi dan Shippo Takuma aja ya. Berkat usaha mereka berdua, opini publik berhasil berubah arah dan rencana Jedo Heigo menjadi terhambat berkat usaha kedua orang ini. Berkat usaha Koichi, dia bisa menggait seorang politikus bernama Ueno. Dan berkat usaha Takuma, dia berhasil mendapatkan bantuan Sawamura Maki yang merupakan anak dari salah seorang CEO media TV swasta terkenal di Jepang saat itu. Kolaborasi usaha dari kedua orang ini menghasilkan sebuah acara layaknya talk show atau kayak ILC lah kalau di Indonesia ya, di mana dihadirkan sosok politikus Ueno dari pihak pro penyihir yang berdebat dengan politikus Kanda yang merupakan dari pihak anti penyihir. Nah, host atau moderator acara pada saat itu merupakan bawahan dari ayah Sawamura Maki. Jadi sudah jelas dong moderator ini akan berpihak kepada politikus Ueno, dan hasilnya pun cukup memuaskan untuk golongan para pro penyihir. Saya sebenarnya mau bahas sisi licik Saengusa Koichi lagi sih di video ini, tapi kayaknya bakal kepanjangan. Jadi mari lanjut ke poin terakhir. Poin kelima, kisah-kisah cinta di hari Valentine di tahun 2097. Setelah capek-capek bahas politik dan konflik, kita akan masuk ke bagian romansa di light novel Mahoka ini. Sebagian besar kalian mungkin suka light novel Mahoka ini karena light novel ini ada unsur-unsur romance sama overpower karakter kayaknya ya. Ini bisa dibuktiin dari hasil analitik dari video-video yang udah lalu. Kebanyakan dari kalian menonton di bagian romance atau di bagian Tatsuya melakukan hal yang keren gitu. Dan sedikit yang meminati konflik politik di light novel Mahoka ini. Ya, oleh karena itu, saya sengaja taruh poin romance-nya ini di akhir, supaya kalian nggak berhenti di tengah jalan. Oke, cukup dah basa-basinya. Sebelum menuju hari Valentine, saya ceritain dulu deh opera sabun di light novel Mahoka ini pas sebelum hari Valentine. Kita tahu kan si Masaki ini pindah sementara ke SMA 1 dalam rangka menjalankan misi untuk menangkap Jedo Heigo. Nah, pastinya bakal heboh dong SMA 1 dengan hadirnya si Masaki, sang Crimson Prince. Miyuki yang sudah menolak mentah-mentah Masaki, ini jadi benar-benar canggung dengan kehadiran si Masaki di SMA 1. Tapi Miyuki berusaha untuk tetap tenang. Di sisi lain, Honoka, yang awalnya selalu menjadi gadis pemalu di hadapan Tatsuya, mulai menjadi agresif dan banyak melakukan langkah-langkah licik supaya bisa lebih dekat dengan Tatsuya. Bahkan Honoka dengan cerdiknya memanfaatkan situasi dan berusaha mendekatkan Miyuki dengan Masaki, seperti mengajak Masaki makan bersama dengan kelompok Tatsuya dan banyak hal lainnya. Ini Honoka lakukan supaya dia bisa memberi banyak waktu bicara antara Miyuki dan Masaki. Benar-benar licik nih anak. Selain itu, di hari Valentine, Honoka tidak secara sembunyi-sembunyi lagi memberikan coklat kepada Tatsuya. Malah, pada saat waktu pulang sekolah, Honoka secara terang-terangan memberikan coklatnya kepada Tatsuya di depan umum.
Ini juga merupakan rencana Honoka supaya dia bisa memperlihatkan betapa dalam rasa sukanya kepada Tatsuya di hadapan publik. Tatsuya sempat mengingatkan Honoka bahwa dia itu adalah tunangan Miyuki. Tapi Honoka bersikukuh ingin Tatsuya menerima coklat darinya, dan Tatsuya pun menerimanya. Honoka ini benar-benar udah gak peduli dianggap pelakor atau apalah oleh orang-orang ya. Dia benar-benar ingin nunjukin betapa besarnya cinta Honoka untuk Tatsuya. Selain mendapatkan coklat dari Honoka, Tatsuya juga dapat coklat dari Shizuku, Amy, Subaru, dan adik-adik kelas Tatsuya yang pernah diurus oleh Tatsuya saat kompetisi 9 sekolah kemarin. Untuk keadaan Miyuki saat ini, bisa dikatakan dia ini udah benar-benar berubah. Di volume 18 ini, kemesraan Miyuki sama Tatsuya gak terlalu terlihat jelas karena perubahan sifat Miyuki ini. Miyuki yang awalnya biasa marah-marah kalau kakaknya deket sama cewek lain, sekarang hanya diam dan gak ngomong apa-apa. Dalam hati Miyuki sebenarnya masih cemburu dia dengan kakaknya yang selalu dekat dengan perempuan lain. Tapi karena Tatsuya sudah menjadi tunangannya, Miyuki jadi sangat khawatir. Jika Miyuki selalu marah-marah karena kecemburuannya terhadap Tatsuya, dia sangat takut jika nanti kakaknya balik marah dan membatalkan pertunangannya karena menganggap Miyuki sebagai perempuan yang menyebalkan. Nah, Tatsuya juga khawatir nih dengan perubahan sikap Miyuki ini yang tiba-tiba diam mulu. Tapi Tatsuya gak tahu cara mengatasi masalah ini karena dia bukan Ren'ai Master atau Master Percintaan. Makanya Tatsuya udah ngajak Miyuki bicara beberapa kali, tapi Miyuki malah gak mau ngomong. Di hari Valentine pun, Miyuki seperti biasa ngasih coklatnya ke Tatsuya sehabis makan malam. Tatsuya pun sempat ngegoda Miyuki dan Miyuki pun senang. Tapi menurut saya, kegelisahan Miyuki ini masih belum sepenuhnya hilang dan akan berlanjut sampai volume selanjutnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf karena saya update-nya lama, soalnya saya benar-benar lagi dapat banyak cobaan yang menguras dompet sehingga saya harus memprioritaskan masalah pribadi ketimbang channel ini. Ya, terima kasih karena sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye.